Halo teman-teman semua, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas latihan dan pengembangan sumber daya manusia. Materi ini penting karena menyangkut bagaimana perusahaan meningkatkan kompetensi dan kapabilitas karyawan untuk mendukung tujuan organisasi. Apa itu latihan dan pengembangan SDM Bridia? Latihan dan pengembangan SDM berdaya manusia merupakan bagian dari fungsi manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk menutup gap atau kesenjangan antara kemampuan karyawan dengan kebutuhan pekerjaan yang ada, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan bagi karyawan. Perbedaan latihan training dan pengembangan development. Latihan merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan saat ini secara lebih efektif. Fokusnya bersifat teknis, jangka pendek, dan disesuaikan dengan kebutuhan tugas yang sedang dijalankan. Pengembangan merupakan upaya peningkatan potensi dan kapasitas karyawan dalam jangka panjang guna mempersiapkan tanggung jawab dan peran yang lebih besar di masa depan. Fokus pengembangan lebih luas, mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan perencanaan karier. Tujuan pelaksanaan training dan development. Adapun tujuan dari latihan dan pengembangan SDM dia manusia adalah meningkatkan kinerja karyawan sehingga bisa mencapai target pekerjaan lebih baik, memperbaiki keterampilan teknis seperti kemampuan operasional komunikasi maupun teknologi, mempersiapkan karyawan menghadapi perubahan seperti promosi, rotasi kerja, atau tantangan masa depan. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan dalam organisasi, manfaat latihan dan pengembangan SDM dan manusia. Program training dan development yang baik akan memberikan dampak positif seperti: pertama, performa kerja meningkat; kedua, pengetahuan dan keterampilan karyawan semakin relevan; ketiga, karyawan lebih siap menghadapi perubahan organisasi; keempat, tingkat kepuasan kerja dan retensi karyawan meningkat; kelima, perusahaan menjadi lebih kompetitif di pasar. Hal-hal ini membuat sumber daya manusia bukan sekadar tenaga kerja, tetapi aset strategis perusahaan. Metode pelatihan yang sering digunakan. Beberapa metode pelatihan yang umum diaplikasikan perusahaan antara lain simulasi atau role play, pembelajaran berbasis teknologi, mentoring, dan coaching, workshop atau kelas interaktif, on the job training. Setiap metode dipilih berdasarkan kebutuhan kompetensi dan budaya perusahaan. Langkah perencanaan training dan development agar efektif. Program latihan dan pengembangan harus melalui beberapa tahap berikut: analisis kebutuhan pelatihan atau mengidentifikasi gap kompetensi, perancangan materi, atau membuat modul sesuai kompetensi yang dibutuhkan, pelaksanaan training atau melatih karyawan dengan metode yang tepat, evaluasi pelatihan, atau mengukur hasil dan dampak pelatihan. Evaluasi membantu memastikan bahwa training memberikan hasil nyata di pekerjaan sehari-hari. Demikian materi tentang latihan dan pengembangan sumber daya manusia. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman memahami peran training dan development dalam meningkatkan kualitas SDM dan daya manusia di perusahaan atau organisasi kalian.